siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan yang percaya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, senang sekali boleh kembali hadir di tempat ini. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah boleh menghantar saya untuk dapat hadir di Kalimantan Barat, ya, untuk suatu urusan. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala, keluarga pastori, Bapak Wakil Gembala yang sudah mempercayakan saya juga untuk dapat berdiri di hadapan saudara untuk melayani pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri, tapi ya pasti ya ada juga yang tidak tahu. Nama saya Christian Butar-Butar. Saya tahun lalu ada juga di sini dan sekarang hadir karena ada suatu urusan keluarga ya di Singkawang, Bapak Ibu ya. Memang saya ini dibilang mirip dengan orang di sana ya. Walaupun percayalah tidak mungkin ya saya punya keluarga di sana ya. Artinya saya seperti orang-orang sana saja ya. Walaupun di Jakarta juga sama juga ya. Saya di Singkawang dipanggil ko. Di Jakarta juga saya dipanggil ko ya. Puji Tuhan. Saya menikmati itu sebagai anugerah aja. Puji Tuhan ya. Walaupun KTP tidak menyatakan demikian ya. Tapi bersyukur tetap kita semua adalah sama kepunyaannya Allah. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Baik, sama-sama saya ingin mengajak kita untuk sedikit saja kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam pemberitaan firman Tuhan itu selalu ada kabar baik. Amin. Ya, ada kabar baik selalu dalam firman Tuhan ya. Tidak selalu kita mendengar hal-hal yang sekiranya membuat kita jadi ya suntuk dalam pengertian kita jadi berpikir ya, jadi istilahnya menjadi minder, jadi terintimidasi oleh pemberitaan firman Tuhan. Tidak. Selalu dalam firman Tuhan kita dengar kabar baik. Amin. Tapi menurut manusia, seringkali manusia menuntut kabar baik itu datang secara tiba-tiba. Entah dari mana muncul, selalu harus ada kabar baik ya. Tapi Bapak Ibu, namanya kabar baik ya, selalu harus dulu lewatin suatu proses ya. Harus lewatin lebih dahulu namanya pergumulan ya. Suatu perjuangan ya. Baru yang namanya kabar baik itu benar-benar adalah kabar baik. Kalau kita dalam keadaan ya biasa seperti ini, tiba-tiba ada kabar baik, kita tidak akan merespon itu dengan suatu ucapan syukur ya. Makanya firman Tuhan, setiap pemberitaan firman Tuhan itu adalah suatu berita baik. Setelah seminggu lamanya kita lewati ya, kita berkumpul bersama-sama ya, di pertengahan minggu juga ada ibadah-ibadah ya. Tentunya mungkin ada yang punya waktu, ada yang tidak punya waktu ya. Tapi ya, intinya dalam hari Minggu kita selalu mengupayakan. Mungkin ibadah tengah minggu, perkumpulan atau ibadah wadah kita tidak dapat hadir, tapi minimal dalam hati kita berpikir hari Minggu saya harus beribadah kan gitu. Jadi dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam ibadah seperti saat ini, ibadah raya hari Minggu, selalu ada kabar baik. Dan dalam perjalanan minggu itu ya kita lewati ya. Mungkin saat ini kita lagi baik-baik, tapi kita tidak tahu nanti di besok hari atau mungkin sejam 2 jam setelah ibadah ini berakhir. Kita tidak tahu. Kita harus tiba-tiba dihentar masuk ke dalam suatu proses, masuk dalam suatu pergumulan ya. Tapi Bapak Ibu, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk kita melihat satu hal yang selalu dialami oleh semua anak-anak Tuhan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan akan membongkar semua itu ya, sehingga kita tidak perlu lagi bertanya-tanya Bapak Ibu ya. Dan firman Tuhan juga yang sendiri menghentar kita untuk melihat apa sebenarnya kabar baik itu. Amin Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita sama-sama kita melihat suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma pasalnya yang ke-7
ayatnya yang ke saya ingin mengajak kita melihat ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-26, cukup panjang. Tapi saya berharap nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai, saudara boleh baca lagi di rumah kita masing-masing firman Tuhan yang kita dengar agar lebih utuh, lebih komplit ya, dan tentunya meminta Roh Kudus untuk lebih menerangi lagi. Jadi Bapak Ibu, saya ingin membacakan bagi kita, saya harap Bapak Ibu menyimaknya. Roma pasal 7 ayat yang ke-15 dikatakan demikian firman Tuhan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Puji Tuhan ya. Sesuatu yang mungkin sedikit berat Bapak Ibu, tapi saya ingin mengajak kita untuk pertama kita melihat apa yang diberikan dalam judul perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dituliskan bahwa judul perikopnya adalah perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ya, ini tentu berkaitan juga dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat 12. Ya, ini suatu yang panjang, tapi saya mencoba biar Roh Kudus juga bekerja lebih ya, untuk kita mengerti secara simpel, secara sederhananya, bahwa percayalah Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini ternyata inilah pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Dari apa yang kita baca barusan tadi ya, itu yang dibongkar oleh Rasul Paulus sebenar-benarnya, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengikut perjalanan ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sekian tahun, puluhan tahun ya, bahkan mungkin ada yang dari kandungan ibunya ya sudah jadi anak Tuhan ya kan, dan terus ya, jadi sepanjang umurnya sudah jadi anak Tuhan ya dalam perjalanan itu. Tapi kita lihat ternyata inilah yang kita alami Bapak Ibu ya, yang kita alami. Saya percaya ketika kita sudah dengar firman Tuhan, kita beribadah di hari Minggu ya, kita teringat, kita langsung hasilnya biasanya begini: saya cinta Tuhan. Biasanya itu begitu. Setiap kali kita sehabis beribadah, itu selalu hasilnya begitu: saya jadi cinta Tuhan, saya jadi cinta Tuhan. Nah, masuklah hari Senin, kan begitu. Hari Senin masih terngiang terus, saya cinta Tuhan. Bahkan masih nyanyi lagi ya, di
di dalam hatinya puji-pujian, lagu-lagu, entah lagu terbaru atau lagu yang menyentuh atau lagu-lagu yang memberkati dia. Kan begitu. Ya, saya tidak tahu di sini. Mungkin ada ibadah kaum pria di hari apa, kan gitu. Karena hari Minggu itu telah berproses menghasilkan kepada kita, saya jadi cinta Tuhan. Maka timbullah, misalkan hari Rabu ada ibadah pria, atau hari Rabu ada ibadah wanita. Ya, atau ibadah Rabu juga mungkin ada doa pemuda, doa remaja misalnya seperti. Pokoknya ada kegiatan yang bagi kita, karena hasil dari kita ikut ibadah hari Minggu, saya jadi cinta Tuhan. Maka teringatlah, ada ibadah lagi. Maka dia tanamkan dalam pikirannya, ada ibadah. Karena saya hasil dari hari Minggu tadi, dia merasakan untuk mencintai Tuhan. Nah, hari Senin dia teringat. Hari Selasa masih dia ingat, ya kan? Masih dia ingat. Bahkan dia sudah siapkan. Nanti hari Rabu jadwal saya kerja begini. Pas jam 5.06 sudah aman, sudah bisa di rumah. Maka saya sudah siap-siap untuk jam 7 mungkin, ya, hari Rabu itu untuk pergi ke gereja atau pergi ke rumah di mana tempat pertemuan wadah ibadah itu, entah pria, wanita dan selanjutnya misalnya, ya. Tapi apa yang terjadi? Seringkali inilah yang terjadi, dan seringkali inilah pergumulan kita, ya. Apa yang ada dalam hukumnya Tuhan itu cuma hanya mentok dalam pikiran saja, tapi tidak pernah terrealisasi dalam tindakan, dalam perbuatan. Hari Rabu pagi masih aman, masih bilang yes, ya mah, siap, papa sebentar malam akan ikut ibadah. Atau mungkin begitu juga mama, ibu, ya, dari rumah bilang, Pak, nanti kalau pulang maaf ya, mama gak masak hari ini karena malam ada ibadah. Wah, luar biasa, ya kan. Seorang suami, ya gak apa-apa, seluruh keluargaku melayani Tuhan, kan begitu. Ya, masuk sudah menjelang setelah makan siang, kan begitu. Ya, masih saya akan datang ibadah hari Rabu, kan gitu. Jam 7 saya siap. Tapi apa yang terjadi selalu semua, entahkah di last minute, di akhir-akhir waktu, atau mungkin di saat itu juga muncullah sesuatu. Ya, iklan-iklan lah biasa banyak dalam hidup ini, ya kan. Bukan di televisi yang banyak iklan, Bapak Ibu. Dalam pikiran kita ini banyak iklannya juga, Bapak Ibu. Ya, percaya atau tidak, itu bisa menggiurkan kita. Percaya atau tidak, itu bisa menyeret kita. Percaya atau tidak, kita bisa membenarkan iklan itu. Padahal tadinya bilang, malam hari Rabu saya pergi ibadah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak terlaksana, tidak terrealisasi maksud dan rencana itu. Itulah yang kira-kira dari perjuangan hukum Taurat dan dosa ini yang terjadi, Bapak Ibu, yang kita barusan baca. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita tahu banyak dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya. Tapi seringkali itu cuma mentok di dalam pikiran kita saja. Itu hanya mentok dari angan-angan kita saja. Tapi semua tidak pernah tereksekusi dengan baik, terlaksana, terrealisasi dengan baik. Karena kita mulai memandang iklan-iklan yang lewat dalam pikiran kita, ya. Seringkali itu yang dibilang dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa dari semua anggota tubuh kita ini sebagai manusia, apa kata firman Tuhan? Masing-masing anggota tubuh ada dosa-dosanya, Bapak Ibu. Saudara mau kita urai satu-satu anggota-anggota tubuh itu dosa-dosanya? Banyak ya, Bapak Ibu. Masing-masing anggota tubuh. Saya kasih contoh aja, yang paling teratas dari anggota tubuh kita, rambut, Bapak Ibu. Itu punya dosanya, Bapak Ibu, ya. Tuhan sudah kasih warna hitam. Masih juga kita terpikir, bagus ini kalau dibikin agak pirang-pirang dikit, marun-marun dikit, ya kan. Sudah Tuhan kasih bagus, ya kan. Bahkan Tuhan bilang, ini sudah waktunya lah untuk memutih, ya kan. Karena dibilang itu adalah mahkota, kan gitu. Jadi kelihatan tua saya, kan. Maka dicatlah. Terserah saudara, saya tidak berbicara ini adalah dosa, tapi ini berbicara keinginan, ya. Kalau kita mengkaitkan, ya, kalau kita mengkaitkan di Roma pasalnya yang ke-7, saya bacakan mulai dari ayat 4.
Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Ya, agar kita berbuah bagi maut. Saya lompat kepada ayatnya yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Ini kita camkan, Bapak Ibu. Pemberitaan firman Tuhan pagi ini tidak menyatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku atau itu adalah dosa. Karena firman Tuhan jelas, hukum Taurat itu dikatakan sekali-kali tidak, bukan dosa. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, baru hal itu saja Bapak Ibu, baru di ujung rambut ya. Di ujung bagian atas dari tubuh, anggota-anggota tubuh manusia ya. Ini punya keinginan Bapak Ibu. Masing-masing punya keinginannya. Belum panca indera kita ya, punya keinginan ya, punya keinginan. Gara-gara keinginan inilah, dan seringkali keinginan ini muncul bagaikan iklan yang lewat ya. Dan inilah yang selalu menggagalkan kita untuk semakin cinta kepada Tuhan, semakin mau beribadah kepada Tuhan, semakin mau lebih lagi kepada Tuhan ya. Ini yang seringkali menjadi masalah Bapak Ibu. Yang seringkali menjadi masalah, oleh sebab itu dibongkar oleh Rasul Paulus bahwa tidak hanya kita-kita ini, dari dahulu sejak pemberitaan firman Tuhan 2000 tahun lalu, sejak peristiwa Pantekosta, peristiwa ketuangan Roh Kudus, hal ini selalu terjadi. Hari ini saya mengalami getaran Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tangan saya getar-getar, bibir saya mengucapkan sesuatu yang saya tidak pernah ucapkan. Tapi hitunglah dalam beberapa hari, saya tidak bisa mempertahankan kepenuhan Roh Kudus itu. Lagi-lagi kita dengar kita harus penuh dengan Roh Kudus. Lagi-lagi kita mengikuti yang namanya mengingini. Kita jatuh dengan segala keinginan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, untuk kita tahu bahwa inilah yang akan membuat kita hari lepas hari, masalah yang semua orang alami. Ya, semua kita mengalami. Makanya di ayat yang ke-21 dari Roma pasal 7 ini sama-sama kita lihat. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, apa yang terjadi? Jangan lihat saya Bapak Ibu, lihat firman Tuhan. Di dalam saya saudara bisa kecewa ya. Di dalam saya mungkin saudara tidak dapati kepuasan, tapi dalam saudara lihat firman Tuhan, saudara dapati semua itu. Amin. Lihat di firman Tuhan ya, apa yang terjadi? Yang jahat itu ada padaku ya. Ketika aku menghendaki berbuat yang baik, mau pergi ke kebaktian baik enggak? Baik. Tapi apa yang terjadi? Ini firman Tuhan. Malah yang jahat itu ada padaku. Kita lanjut lagi, ayat selanjutnya ayat 22. Sebab di dalam batinku, nah, karena emang Roh Kudus bekerja di dalam, ya. Jadi batin kita itu enggak pernah salah Bapak Ibu. Di dalam batin kita itu berbicara roh Allah ya, hati nurani, roh kecil ya, yang diberikan dari Tuhan lewat nafasnya. Tuhan menghembuskan ya, ruah ya. Maka manusia itu hidup, ada rohnya ya. Itu tidak pernah salah, dikatakan demikian. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Saya percaya di dalam batin saudara selalu berbicara tentang firman. Firman yang selalu saudara dengar. Benar? Gak mungkin dia bicara bicara tahayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Gak mungkin. Itu tidak pernah dari dalam. Kalaupun ada,
yang harus dilepaskan dari dalam itu, supaya ganti yang mendiami adalah roh Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan di sini ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya. Dalam tubuh kita ada banyak dosa, tapi di dalam manusia kita, inner man-nya kita, atau manusia batinnya kita, roh yang ada di dalam kita, itu selalu bicara tentang firman. Jadi kalau saudara sedikit firmannya, selalu itu aja kok, itu aja yang kita dengar. Jangan-jangan saudara jarang dengar firman Tuhan atau baca Alkitab, kan begitu. Dan juga yang jelas pasti jarang beribadah, karena ibadah menjadi satu unit, semuanya ada di dalam situ. Kalau saudara memuji Tuhan, itu namanya ibadah. Saudara berdoa, itu namanya ibadah. Saudara dengar firman Tuhan, itu adalah ibadah. Saudara baca firman Tuhan, itu adalah ibadah. Ya. Kalau saudara cuma hanya mendengar itu saja, berarti cuma sedikit firman yang saudara dengar. Sedikit firman yang saudara responin. Lalu apa dong Pak Pendeta? Ya, iklan-iklan itulah yang kita responi. Iklan yang muncul, ya kan? Mengingini. Kalau siang ini saya bilang kita makan mie babi, percayalah firman ini masih ada 1 jam lagi di pikiran saudara, nanti mie babi. Kan begitu Bapak Ibu. Karena di hukum Taurat ada perkataan jangan mengingini. Akhirnya muncullah kita dirangsang untuk mengingini Bapak Ibu. Akhirnya gara-gara mengingini ini yang membuat kita tidak dapat merealisasikan, tidak dapat mengeksekusi untuk diri kita ada dalam satu ibadah. Untuk diri kita menunjukkan bahwa saya cinta Tuhan, bahwa saya mau dirubah untuk menjadi seperti tema gereja kita ini, menjadi satu hati, menjadi satu pikir. Kalau jarang beribadah, gak mungkin ini terjadi. Jangan saudara pikir hadir 1 kali 1 minggu saudara akan mengalami ini Bapak Ibu. Seorang yang berlatih badannya untuk memiliki badan bentuk tubuh yang bagus, apa yang terjadi? Dia bukan sekali seminggu Bapak Ibu, lebih dari sekali seminggu. Dan itu rutin dan intens sifatnya. Perubahan langsung terjadi dalam 1 tahun. Kok cuma 1 minggu 1 kali gak dapat banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu untuk mengerti hal ini, bahwa yang lewat selalu dalam kehidupan kita adalah hal-hal keinginan. Semua tentang keinginan. Ya. Ada muncul dari keluarga kita, saudara kita, atau orang sebelah kita. Ya. Wah, bagus ini mobil Fortuner ini. Ya. Padahal kita masih naik motor Vario. Muncullah keinginan, ya kan? Bagus kalau keinginannya untuk, saya mau menabung. Tapi gara-gara keinginannya lihat si keluarga B bawa Fortuner, dia mulai berpikir untuk mengingini yang dimiliki oleh si keluarga B itu. Kan itu salah. Ya, itu keinginan yang salah. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Seringkali kita jatuh dalam suatu keinginan, bukan karena suatu keinginan, suatu harapan untuk kita capai, tapi karena keinginan gara-gara seseorang memiliki barang tersebut. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Maka kita seringkali jatuh dalam hal ini. Dan untuk kita ketahui, dalam hukum Taurat memang kita tahu ada 10 poin besar, tapi dijabarkan menjadi 613 aturan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus hidup setiap poin demi poinnya, 613 aturan. Tidak boleh salah Bapak Ibu. Kita harus hidup menurut hukum Taurat. Itulah Bapak Ibu yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Ya, bahwa sesungguhnya adalah hal yang berat dan sukar untuk memenuhi setiap hukum-hukum Allah, setiap 10 hukum Allah. Ya, kita bisa lewati hukum pertama, hukum kedua, ya, menghormati orang tua dan selanjutnya, tidak mengucapkan saksi dusta dan selanjutnya.
Tapi ketika masuk kepada poin jangan mengingini milik orang lain, disitulah pergumulan kita. Baru lihat si ibu sudah pakai tenteng tas yang terbaru, ya kan? Yang satu mulai, ya kan? Itu Bapak Ibu, iklan-iklan yang seringkali mengalahkan kita, yang ada dalam perjuangan kita Bapak Ibu. Bahkan dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga itu digambarkan oleh Rasul Paulus, ya, seperti seorang istri, ya, yang terikat kepada suaminya. Dia tidak dapat memiliki laki-laki lain, ya. Nanti dia bebas, dia bisa merdeka ketika suaminya mati, ya. Ini adalah suatu contoh yang diambil oleh Rasul Paulus, ya, oleh Rasul Paulus untuk menjadi suatu ilustrasi sebagai analogi bahwa kita terikat oleh hukum Taurat, ya. Lalu siapa yang membebaskan kita untuk kemudian kita dapat menggenapi hukum Taurat itu? Yaitu Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus. Bahwasanya Tuhan tahu kita tidak dapat menggenapi hukum Taurat itu. Saya ingin mengajak kita melihat dulu apa yang dikatakan Yesus sendiri mengenai hukum Taurat itu. Saya tidak bicara secara spesifik tentang hukum Taurat, tapi saya hanya ingin menyampaikan sebagai landasan latar belakang saja. Kita lihat Injil Matius pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jelas Yesus datang untuk menggenapinya. Ya, makanya Tuhan selalu berbicara, hiduplah di dalam aku di dalam kamu. Ya, kita akan lihat juga selanjutnya dari Roma pasal 8. Namun sebelumnya saya ingin menegaskan kembali ilustrasi contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus pada Roma pasal 7 ayatnya yang kedua itu, bahwa istri tersebut nanti dia akan bebas, dia akan merdeka ketika suaminya meninggal. Barulah dia bisa bebas untuk menentukan selanjutnya. Ya, kalau saudara baca selanjutnya bahwa ternyata Yesus Kristus itulah yang akan menjadi pengganti suaminya. Ya, ini hanya cuma suatu analogi Bapak Ibu. Ya, makanya diambil sebagai pusat perhatiannya seorang istri. Saudara dan saya adalah digambarkan dalam firman Tuhan sebagai mempelai perempuan, mempelai wanita Kristus. Ya, jadi feminim. Ya, gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Ya, makanya kalau saudara perhatikan di situ, maka kemudian ketika suaminya itu meninggal atau tidak ada, dibebaskan, maka itu tidak berlaku lagi. Ya, yang ada adalah Kristus Yesus yang menjadi milik kita. Ya, Kristus Yesus menjadi milik kita. Lalu bagaimana dengan hukum Taurat itu? Kita hanya dapat ikut juga menggenapinya hanya kalau hidup di dalam Yesus. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita menggenapi hukum Taurat itu Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu apa yang menjadi kabar baiknya Bapak Ibu? Ya. Kita hidup di dalam Yesus, ya tentu. Lalu bagaimana caranya hidup dalam Yesus? Kita harus merdeka dulu kan? Kita harus merdeka dulu. Makanya Bapak Ibu, gereja kita adalah gereja Pantekosta. Gereja yang mengandalkan Roh Kudus dalam segala hal. Roh Kudus bukan soal saudara tangannya getar-getar, saudara merinding, ya, saudara kejut-kejut, ya, atau ribut teriak sana teriak sini, tapi itu soal bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kehidupan kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Saudara, kalau hidup di dalam hukum Taurat, saudara harus penuhi apa yang ditulis dalam hukum Taurat itu. Tidak boleh ada yang salah. Ya,
Jadi sifat hukum Taurat itu menuntut. Ya. Sifat hukum Taurat itu menuntut. Nah, kabar baiknya adalah Roh Kudus itu tidak menuntut, tapi dia menuntun. Ya. Dia menuntun. Jadi apa yang kurang dalam kehidupan kita, dia lengkapi. Dia baharui. Ketika kita jatuh salah dalam dosa, kita tidak dihakimi, karena emang belum waktunya dihakimi. Nanti kan baru pengadilan itu. Tapi saat ini tidak ada penghakiman. Ya. Nah, Roh Kudus tidak akan menjatuhkan kita untuk bilang, itu kan saya sudah bilang kan, kalau hukum Taurat itu begitu. Itu kan saya bilang kan, saya sudah kasih warning, saya sudah kasih peringatan. Tapi kalau Roh Kudus ketika kita jatuh, yang dia tadinya berdiri di depan kita, memimpin kita, berjalan di depan kita, dia mundur balik mengangkat kita yang jatuh dalam lubang. Dia mengangkat kita, dia menggandeng kita, dia membimbing, menuntun, mengajar. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu. Makanya inilah berita baiknya. Lanjutnya di Roma pasal 8, kita lihat ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Sesungguhnya inilah kabar baiknya dalam setiap pergumulan kita. Kita baca, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau ada di luar Yesus Kristus, saudara nggak berani jawab. Kan itu logika aja, Bapak Ibu. Jelas di sini kan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau ada di luar Kristus Yesus, ada penghukuman. Saudara harus menuruti hukum Taurat itu. Karena sesungguhnya hukum Taurat itu dituliskan dalam Roma pasal 7 ini. Itu kudus, itu rohani, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, sekali-kali tidak, kata firman Tuhan. Hukum Taurat tidak ada dosanya. Ya. Tapi kita harus hidup kalau mau di luar Yesus. Kita harus genapi semua itu, 613 aturan itu. Tidak boleh salah, Bapak Ibu. Tidak ada kemurahan di dalamnya. Ya. Kalau saat ini Bapak Ibu sebenarnya kita hidup dalam kemurahan, Bapak Ibu. Dalam anugerah, kasih karunia, kebaikan Tuhan yang besar. Ya. Kalau mau dipikir gak mungkin kita bisa sampai saat ini bisa duduk di ibadah ini. Kalau ikut aturan perjanjian lama. Tapi karena kemurahan Bapak Ibu, jadi jangan lupa Bapak Ibu hal ini. Semua karena Yesus yang sudah melakukannya itu semua. Makanya dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi penulisan Alkitab ini, penulisan ini sambung menyambung Bapak Ibu. Setelah Rasul Paulus memaparkan apa yang sebenarnya terjadi pergolakan, perjuangan dalam hidup manusia, dia sudah tahu dalam manusia batinianya apa yang harus dilakukan untuk meresponi setiap firman Tuhan. Dia sudah tahu. Tapi apa yang terjadi? Yang jahat selalu terjadi, kata firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tapi makanya langsung disambung oleh Rasul Paulus bahwa ada Roh, ya, yang memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena lewat hukum Allah, 10 hukum perintah itu, kita jadi tahu apa itu dosa. Iya kan? Kita jadi tahu Bapak Ibu. Kita jadi oh, ini dosa ya. Oh, janganlah. Tapi realisasinya apa yang ditulis tadi dalam firman Tuhan, maka malah kita melakukan yang jahat. Ya. Saya anjurkan Bapak Ibu untuk baca terus perikop ini ya. Bahwa inilah yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kita mau yang baik, mau melakukan dan mau menurut. Baru sampai di mau. Namanya mau belum tentu, ya kan? Belum terlaksana, itu belum. Baru mau, artinya akan. Tapi
ketika sudah saatnya harus melakukan, apa yang terjadi? Malah meleset semuanya. Apa yang di dalam kita tidak terlaksana, gagal semuanya. Apa yang dimintakan oleh firman Tuhan untuk kita perbuat, gagal, tidak terjadi, tidak terlaksana. Akhirnya kita mulai kan negosiasi dengan Tuhan, tawar menawar. Minggu depan lah Tuhan, minggu depan udah pasti Tuhan, udah pasti. Tapi itu lagi yang terjadi, ya. Itu lagi dan itu lagi yang terjadi. Makanya Rasul Paulus memberikan kabar baik ini lewat penulisannya kepada jemaat Tuhan di kota Roma, dan tentunya untuk kita semua anak-anak Tuhan yang percaya bahwa kita harus hidup di dalam roh, Bapak Ibu. Hidup oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dijabarkan sepanjang satu pasal dari Roma pasal 8 ini tentang bagaimana hidup dengan Roh Kudus. Hidup oleh roh itu, Bapak Ibu. Ya. Hidup oleh roh itu dijelaskan dengan jelas. Bahkan ayat 14 saya pernah sampaikan di sini bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jelas dalam hal ini tidak bisa semua mengatakan saya anak-anak Allah. Apa buktinya? Dipimpin Roh Allah atau tidak? Kan begitu. Jangan-jangan masih ada akunya saya. Masih ada keinginan aku. Nah, itu gagal pimpinan Roh Allah. Karena saudara harus ketahui, Roh Kudus itu lemah lembut. Sangat lembut, Bapak Ibu. Ketika keinginan kita sangat keras, kita nggak bisa dengar lembutnya suara Roh Kudus. Kalau saudara mau tahu lembutnya Roh Kudus, kitalah yang harus menurunkan diri kita selembut-lembutnya seperti Roh Kudus, semanis-manisnya seperti manisnya Roh Kudus itu. Maka apa yang tertulis dalam Roma pasal 8 seluruhnya tentang roh itu, itulah yang terjadi, itulah yang selalu kita alami. Kita cuma sering caplok dari Roma pasal 8 itu kan ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Dari mana Allah mau bekerja? Roh kita aja tidak pernah mau ikuti roh itu. Terus kita caplok ayat itu kan. Saya alami hal ini. Saya tahu. Itu hanya cuma untuk membela dirinya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Padahal mau baca Alkitab saja sulitnya minta ampun. Datang ibadahnya aja cuma bilang, iya saya ingin, saya rindu. Masih cuma mentok di rindu. Ya, minggu depan saya mau datang. Karena habis dibesuk misalnya. Ya, kenapa ini Pak, Ibu, kayaknya sudah 2-3 minggu ini gak pernah hadir ini. Oh ya, saya hadir minggu depan. Saya mau hadir katanya. Ya kan? Cuma mentok di situ. Belum tentu nanti pada waktunya akan terlaksana, Bapak Ibu. Kemudian dengan mantapnya Allah turut bekerja dalam segala hal. Lah, ini ayat hanya untuk orang yang mau dipimpin, orang yang hidupnya oleh roh. Kalau dia hidup oleh roh, dia lemah lembut seperti Roh Kudus. Dia harus manis. Kan ada lagu kan? Roh Kudus yang manis, ya kan? Itu Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus tidak pernah menggerek, mengajak kita dengan paksa. Itu hukum Taurat. Saya tidak berbicara untuk kita membenci hukum Taurat, Bapak Ibu. Saya hanya ingin membawa saudara untuk dapat menggenapi hukum Taurat lewat di dalam Yesus Kristus dengan tuntunan rohnya. Makanya Yesus bilang, adalah lebih baik dan berguna bagi kamu jika roh itu turun dan aku naik ke atas. Jadi Bapak Ibu sangat jelas pada pagi hari ini. Tidak salah saudara beribadah dalam gereja yang menegaskan Pantekosta, pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada karena Roh Kudus itu yang memimpin dalam zaman ini. Maka banyak orang mentafsirkan, oh ini adalah tahun kesembuhan, tahun kelimpahan, tahun anugerah, tahun berkat. Itu semua sumbernya Roh Kudus. Jangan salah kaprah dalam tema-tema banyak
gereja Bapak Ibu, atau gereja-gereja besar. Itu semua dipicu oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Makanya gereja Pantai Kosta, gereja yang mengandalkan pimpinannya Roh Kudus. Roh Kudus menggiring kita. Kitalah yang harus turun gunung Bapak Ibu. Jangan saudara senangnya di atas, nggak ketemu Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau di sini ada jam doa, saudara harus turun gunung untuk mau berlutut, melebihi semua kepentingan. Wah, saya ada meeting ini. Ini meeting ini bicara cuan. Tapi ada jam doa, nggak bisa saudara bilang serta-merta saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita caplok semua itu. Itu hanya untuk orang yang selalu berusaha dan berserah kepada pimpinannya Roh Kudus. Karena Roh Kudus memimpin, itu tidak pernah memaksa atau mengikat kita. Tidak bisa. Kitalah yang memberi diri kita untuk diikat oleh Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang mengikat kita. Makanya kata dipimpin itu seperti seekor ternak yang dibalutkan di lehernya seuntas tali. Ya. Kitalah yang memberi diri untuk diikat leher kita supaya kita ikut. Artinya kita menurunkan derajat kita. Jadi kalau ada ibadah, kalau ada pertemuan rohani, kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan, bicara tentang firman Tuhan, bicara untuk saling membangun, saling melengkapi, saling menguatkan. Itulah yang harusnya prioritas Bapak Ibu, daripada kepentingan pertemuan yang bicara cuan-cuan Bapak Ibu. Ya. Tanpa disadari, lewat media sosial, iklan-iklan itu, lagi-lagi iklan-iklan itu, kita terpikat oleh mereka. Kita mulai geser kepimpinan Roh Kudus dengan, wah ini cuan, hari ini cuan. Akhirnya menjadi suatu pola hidup kita, menjadi prinsip. Hari ini cuan. Ya kan? Sudah sama dengan orang-orang dunia Bapak Ibu. Harusnya kan hari ini saya dipimpin Tuhan, hari ini Tuhan yang memberkati saya. Harusnya begitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kita harus perhatikan di sini bahwa hanya Roh saja yang memberi hidup. Dan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita semua di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah kabar baiknya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saudara dan saya harus mau dalam pimpinannya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu lemah lembut. Dia bukan KW Bapak Ibu yang tangannya ngondek begini. Enggak. Lemah lembut itu artinya dia penuh dengan kasih sayang, panjang sabarnya. Ya. Kalau di Jawa kan sabarno. Ya. Kalau di Sumatera mungkin sabar ya yang sisi itu ya. Tapi ini jelas benar-benar sejati panjang sabarnya. Ini benar-benar adalah roh yang lemah lembut, ya. Penuh dengan kelembutan dalam artian seperti seorang ibu bagaimana menghadapi anaknya yang masih bayi. Begitulah Roh Kudus memperlakukan kita semua dengan lembut, jangan kasar. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita yang harus menurunkan level kita serendah-rendahnya seperti Dia yang lemah lembut, yang rendah hatinya, panjang sabarnya. Di situ kita akan dapati apa maunya Roh, apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan mau arahkan, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saat ini kita ini hidup karena Roh Allah saja Bapak Ibu. Ya, kalau kata orang Batak, horas katanya kan, horas disambut horas, ya kan. Bagi saya horas itu adalah hanya oleh Roh Allah saja. Amin. Semua ini hanya oleh Roh Allah saja. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Allah. Jadi Bapak Ibu, kita semua pasti datang ke gereja dengan banyak pertanyaan, dengan banyak pergumulan, dengan banyak hal yang kita rindu
Sekiranya Tuhan menjawab setiap pertanyaan, setiap kegundahan dalam hati kita. Saudara mau tahu apa yang akan Tuhan jawab? Buatlah diri kita lemah lembut. Buatlah diri kita serendah mungkin, selevel dengan dia. Karena dia tipikalnya adalah melayani, bukan untuk dilayani. Kalau untuk dilayani, kita yang ke arah atas. Jadi kalau melayani, ke arah yang bawah, harus turun. Maka kita akan dapatkan jawaban itu. Kita akan dapatkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara rindukan hidup saudara dalam pimpinan Roh Allah. Gereja kita tidak ada lagi yang kita minta. Kalau saudara perhatikan dalam perjalanan gereja ini atau gereja Pantai Kosta yang lain ya, karena selalu mengandalkan dan mengajarkan, menekankan kepada Roh Kudus. Artinya bukan hanya sekedar kita getar-getar tangannya, merinding, nangis, teriak-teriak, bukan sekedar sampai level di situ. Jangan saudara kemudian senang, kemudian merasa wah saya sudah dapatkan. Tidak Bapak Ibu. Tapi puaslah ketika saudara dengar dan saudara mau dituntun, mau memberi leher saudara diikat. Bukan Roh Kudus yang mengikat, saudaralah yang ambil tali itu, mengikat leher ini. Silakan Roh Kudus pimpin saya. Harusnya di situ level untuk kita bangga. Oh, saya dipimpin oleh Tuhan. Maka akan mudah Bapak Ibu untuk jemaat di sini mengalami yang namanya satu hati, satu pikir, dan kemudian membangun semuanya jadi berkat di tengah-tengah kota ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak pemain musik dan singers. Kalau tidak keberatan kita akan nyanyikan satu lagu saja. Roh Kudus kau hadir di sini. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini Bapak Ibu jangan kita semua keraskan hati kita. Semakin kita mengeraskan, semakin saudara tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Naikkan dari awal lagi. Roh Kudus, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama. Haleluya. Untuk Roh-Mu Tuhan.
kuasa halaman. Saudara yang tergerak atas lagu ini, engkau boleh berdiri. Untuk Roh-Mu Tuhan. Kalau saudara belum setuju untuk perkara Roh Kudus, saudara duduk saja. Tapi kalau engkau tahu bahwa Roh Kudus itu mampu melakukan segala hal, ungkapkanlah ekspresimu. Percaya dia ada saat ini. Dia selalu bersama-sama dengan kesungguhan hati. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Harapan kami hamba-hamba-Mu, jangan ada di antara umat-Mu yang terlewatkan dengan jamahan-Mu. Sekali lagi kami mau buka hati kami. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Lembutkan hati kami. Oh, jamaah. Haleluya, 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 haleluya. Buka hati, buka hati saat ini, karena ku perlu Roh-Mu. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamah, jamah, jamah kami Tuhan. Haleluya. Kuasa lagi, katakan, buka hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya akan Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, peduli kami dengan kuasa. Lagi sama-sama kita